pada bayi lahir walaupun usia aterem ya, itu bisa saja terjadi hidrokel. Bisa saja terjadi pada bayi baru lahir yang usia kehamilannya cukup bulan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung. Sebuah acara yang membahas tentang pengetahuan seputar kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa, sebelum kita memulai, kami akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan acara ASI. Kami memberikan doa semoga diberikan kesehatan selalu dan dimudahkan dalam segala aktivitasnya. Dan juga kami menyapa Bapak Ibu pengunjung dan juga pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung, dan juga semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Baik pemirsa, tema kali ini kita akan membahas tentang kenali hidrokel pada anak. Nah pemirsa, kita tahu bahwa hidrokel ini adalah penumpukan cairan di sekeliling testis atau buah zakar. Nah jadi itu bisa menyebabkan pembengkakan atau pembesaran. Nah kondisi ini sebenarnya terjadi pada pria usia berapapun, nah termasuk bayi dan anak-anak. Lalu sebenarnya bagaimana caranya para ibu atau para orang tua di rumah untuk bisa mengenali ciri-ciri serta tanda gejala dari hidrokel? Nah kita di sini sudah hadir tentunya narasumber yang nantinya akan sharing bersama kita dan akan membahas tentang tema kali ini. Langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Herinto Himawan, spesialis urologi. Assalamualaikum Dr. Herinto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dokter, ini berarti sudah kali kedua, kali ketiga ya dok ya? Ada di ASI ya? Alhamdulillah dok. Nah jangan bosan-bosan ya dok ya untuk hadir di ASI. Nah tema hari ini kita akan membahas tentang hidrokel pada anak. Mungkin bisa disaringkan dulu kepada para bunda, kemudian pada orang tua di sana, sebenarnya itu penyebab hidrokel pada anak itu atau bayi itu apa sih dok? Silakan. Oke, ibu-ibu, bapak dan para sahabat sekalian, jadi hidrokel itu ya seperti tadi di awal tadi dokter kita bahwa hidrokel adalah penumpukan cairan di dalam testis atau di dalam buah pelir ya, atau buah zakar kalau kita istilahkan. Nah penyebabnya ini ya ada bagian dari saluran yang ini ya, saluran lewatnya buah pelir itu yang tidak menutup, sehingga ada hubungan ya, nanti terkait dengan klasifikasi sebenarnya ya. Jadi ada hubungan antara rongga perut dengan rongga di dalam skrotum, sehingga apa? Sehingga cairan dari rongga perut ya bisa masuk. Menyebabkan apa? Ya menyebabkan membengkak besar. Biasanya keluhannya isinya seperti cairan. Itu. Baik, nah sebenarnya ada info yang menarik di luar sana dok. Benarkah pada bayi itu resiko hidrokel akan meningkat kalau misalkan bayi terlahir prematur dok? Sebenarnya enggak. Ya sebenarnya enggak. Karena pada bayi lahir walaupun usia aterem ya, itu bisa saja terjadi hidrokel. Ya, walaupun nanti biasanya kita tunggu sampai usia, biasanya 1 sampai 2 bulan usia bayi dia sudah nutup, kemudian berangsur-angsur akan menghilang. Ya, jadi bisa saja terjadi pada bayi baru lahir yang usia kehamilannya cukup bulan ya. Cukup bulan atau cukup matang ya dokter ya. Betul. Nah kalau tadi dokter sudah agak menyinggung ini berkaitan dengan klasifikasi atau pembagiannya. Sebenarnya hidrokel sendiri ada terbagi menjadi berapa macam atau jenis dok? Ya, jadi hidrokel dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama namanya hidrokel komunikan. Ya, atau komunikata. Jadi ada dari istilahnya ada hubungan. Ya. Jadi seperti kita ketahui ya, bahwa awalnya buah pelir atau testis itu dia awalnya ada di dalam perut. Ya, ketika
seorang bayi laki-laki di dalam perut ibu itu testis itu dalam perut. Nah, ketika sudah memasuki usia kehamilan akhir, testis itu akan berjalan atau akan turun. Ya, melewati namanya lipatan paha ya. Kemudian dia akan turun ke bawah. Nah, ketika testis sudah turun, ya kan meninggalkan saluran ya. Nah, saluran itulah yang ada yang tidak menutup. Sehingga apa? Sehingga itu terjadi hubungan antara rongga skrotum dengan rongga perut. Dilewatilah air ya, cairan, sehingga terus membesar. Ini yang komunikan. Ada juga yang kedua, kalau komunikan tadi biasanya pada bayi, pada anak-anak itu komunikan. Kemudian kalau pada dewasa, ya, karena memang hidrogel ini bisa terjadi pada usia berapapun. Nah, pada usia dewasa, tentu saja saluran tadi sebenarnya sudah nutup. Ya, saluran tadi sudah nutup. Pada dewasa biasanya kita sebut non komunikan, jadi tidak ada hubungan. Terus kenapa bisa terjadi, ya kan? Nah, bisa terjadi karena produksi cairan dengan penyerapan cairan itu tidak seimbang. Produksinya banyak, penyerapannya sedikit, sehingga akibatnya membengkak. Ya, kemudian apa yang menyebabkan itu cairan menjadi banyak? Nah, macam-macam. Bisa infeksi, bisa karena ada tumor ya, tumor, ada keganasan, atau pasca operasi juga bisa, atau infeksi, kemudian tumor, dan biasanya pasca operasi ya, atau ada gangguan cairan limfe juga bisa gitu. Ya. Baik dokter, berarti memang ada dua jenis ya dokter. Betul, ya, ada yang hubungan, ada yang memang pada dewasa yang non komunikan. Ya. Nah, dengan segala macam resikonya. Kemudian kalau untuk tanda dan ciri-ciri hidrokel ini khususnya kalau pada bayi dan anak-anak itu adakah ciri khasnya atau mungkin ada perbedaannya atau tidak, Dok? Ya. Perbedaannya biasanya tidak ada ya. Jadi ciri-cirinya adalah tentu saja ada pembenjolan. Ya. Ada benjolan di dalam buah zakar atau buah pelir. Nah, biasanya benjolannya lunak. Nah, lunak. Jadi dia tidak tegang. Jadi nggak kayak balon. Ini nggak mental-mentul tapi tegang. Artinya kenapa? Ya tadi karena masih ada hubungan dengan rongga perut. Jadi ketika kita tekan dia ngikut. Ya, itu jadi ditekan. Jadi benjolan, dia lunak, tidak tegang. Dan biasanya ukurannya berubah-ubah. Nah, jadi biasanya kita wawancara dengan, kalau bayi sama anak tentu saja dengan orang tua ya, itu ada perubahan dari ukuran benjolannya. Bisa kadang-kadang di akhir, misalnya di sore itu kok agak besar, nanti pas bangun tidur kok sepertinya hilang, gitu, seperti itu. Karena memang komunikan tadi kadang-kadang ada hubungan. Bisa besar, bisa kecil, ada perubahan ukuran. Itu sih khasnya. Kalau untuk perubahan ukuran itu apa bisa dipengaruhi karena gravitasi ya, Dok? Misalkan kalau dia berdiri atau pas tiduran gitu bisa sampai cairan? Iya, bisa karena perubahan posisi, kemudian karena aktivitas yang meningkatkan tekanan dalam perut ya, bersin, kemudian watuk dan sebagainya. Baik. Nah, biasanya yang dikhawatirkan oleh para orang tua di sana kalau ada perbesaran itu apakah sampai ada menimbulkan gejala seperti demam atau mungkin nyeri tekan seperti itu? Tidak. Tidak. Kalau jadi khas pada hidrogel adalah tidak ada nyeri. Tidak ada nyeri. Jadi biasanya anak enggak rewel ya kok besar tapi enggak rewel karena memang enggak nyeri. Baik, dokter. Untuk warnanya sendiri itu apakah sama dengan kulit sekitar atau mungkin ada tanda-tanda peradangan itu nggak ada ya, Dok? Hanya murni cairan. Iya, jadi ya biasanya sesuai kulit ya, tidak ada proses peradangan, jadi enggak kemerahan dan enggak. Baik, dokter. Tapi sebenarnya yang jadi pertanyaan itu kapan orang tua itu harus lebih waspada ketika karena hidrogel ini tadi adalah isinya cairan, kapan orang tua tuh harus bawa ke dokternya itu, Dok? Ya. Jadi ketika mungkin pas mandi atau mandiin anak ya atau bayi itu besar, itu memang sebaiknya segera dikonsultasikan. Karena ini ada namanya hernia. Pada anak-anak juga bisa terjadi hernia. Mekanismenya hampir sama sebenarnya. Jadi yang saluran tadi ini tadi isinya cairan, tapi kalau hernia saluran ini diisi oleh bagian dari rongga perut, ya bisa ususnya masuk ke saluran itu atau lemak yang menggantung usus bisa masuk ke situ. Nah, kalau memang
itu yang terjadi ya, diagnosanya bukan hidrokel lagi tapi hernia. Nah, kalau hernia pada anak memang sebaiknya kalau memang sudah diketemukan segera dilakukan tindakan. Karena berbeda. Kalau memang itu hidrokel pada anak-anak misalnya 6 bulan atau 3 bulan itu kita masih punya observasi sampai 12 bulan usianya atau 1 tahun ya, karena memang prosentase dia saluran itu nutup secara alami itu tinggi. Jadi harus dipastikan, harus diperiksakan ke dokter apakah ini hidrokel atau dengan penyulit, artinya ini juga ada hernianya. Nah, kalau isinya cairan pada umumnya kita masih punya observasi, tapi kalau itu isi bagian perut ya, usus, lemak penggantung usus, nah itu sebaiknya dilakukan tindakan operasi ya, baik, untuk mengembalikan fungsinya juga ya, dokter ya. Baik. Ya. Berarti memang ini yang perlu waspadai oleh orang tua itu ketika perbesaran itu harus membedakan dengan hernia itu tadi. Betul, ya, dokter ya. Baik. Nah, untuk tentunya kalau antara hernia sama hidrokel kan sama-sama pembengkakan ya, dokter ya. Nah, tapi yang membedakan nih apa, Dok? Kalau yang tadi isinya cairan, yang satunya bisa isi perut, tentunya ada nyeri tekan atau demam itu? Ya, sebenarnya kalau udah terlambat ya, hernianya itu kan hernia bisa dia kejepit ya, jadi akan timbul sampai demam, bisa sampai infeksi berat atau muntah, rewel. Kalau misalkan sudah dilakukan tindakan seperti itu, tapi tidak akan menurunkan fungsi dari buah zakannya sendiri kan, Dok? Tidak. Tidak ya, Dok? Tidak. Oh ya, berarti aman ya, Dok ya? Tidak. Baik, hidrokel tidak, operasi hidrokel itu sendiri juga tidak akan mempengaruhi dari perkembangan testis atau buah belir, tidak mengaruhinya. Berarti hanya murni cairan saja ya, Dok, di situ ya. Nah, kalau untuk perawatan hidrokel pada anak yang tadi setelah tindakan itu perawatannya apa saja, Dok? Sebenarnya setelah dilakukan tindakan hanya perawatan luka ya. Itu pun lukanya kan kecil ya. Lukanya hanya ya biasa kalau pada bayi atau pada anak-anak di atas tahun. Lukanya kan biasanya kita insisi ya, atau kita iris itu dilipat ini ya, dekat lipat paha ya, di situ, di situ. Berarti itu merupakan tindakan yang minimal juga ya, dokter ya, berarti ya, termasuk tindakan yang minimal. Baik. Nah, kalau misalkan tadi kita sudah membicarakan tentang tindakan, misalnya hidrokel kapan harus ditindakan, kemudian resiko komplikasi dari penyakit hidrokel pada anak-anak ini selain hernia, resikonya apa, Dok? Resikonya ya saat observasi ya, saat observasi itu sebenarnya kita melihat apakah ada jadi ada dua hal yang perlu kita waspadai. Yang pertama adanya hernia, yang kedua adanya kelainan testis. Kelainan testis misalnya orkitis ya, kemudian ada tumor juga. Nah, itu juga harus dilakukan tindakan, tidak usah menunggu observasi selesai dan sebagainya. Ya, untuk hidrokel ya, karena isi cairan biasanya kita kerjakan apa yang dinamakan transiluminasi. Apa itu, Dok? Jadi kita cukup sedia senter sama kertas yang kita gulung ya, kemudian kita senteri ya, kita senter gitu di skrotumnya ya. Kemudian karena itu cairan tentu saja akan menghantarkan sinar ya, cahaya, sehingga kita melihat dengan kertas yang kita gulung akan tampak ya cairannya itu bendarannya. Tetapi kalau dia padat ya, misalnya tumor gitu ya, di transiluminasi di kita center ya akan tetap gelap ketika kita lihat dengan kertas yang kita gulung. Kemudian kalau masih ada keraguan ya, sudah pemeriksaan fisik sudah, tapi kita masih ragu-ragu, ya boleh dikerjakan USG. Jadi USG di skrotum ya, untuk melihat bagian dalam skrotum itu isinya apa, itu bisa dengan USG. Baik, dokter. Ya. Berarti dari pemeriksaan sederhana saja sebenarnya bisa tampak ya, dokter. Betul. Ya, untuk memastikan lagi baru USG. Nah, ini untuk terakhir, Dok, silahkan pesan-pesan apa yang bisa disampaikan terkait dengan tema hari ini kepada orang tua atau pemirsa yang sedang menyaksikan sekarang. Oke, terima kasih dokter Gita kepada para pemirsa ya, terutama bila mempunyai anak ya, bayi atau anak laki-laki dengan pembesaran atau benjolan pada skrotum, tentu saja harus dipastikan ya, sebaiknya konsultasi kepada dokter supaya dipastikan apakah itu suatu hidrokel atau suatu hernia atau kelainan-kelainan lain. Itu ya.
Baik dokter, luar biasa. Ya. Baik, kita mengucapkan terima kasih kepada dokter Herinto Sama-sama. atas kehadirannya. Terima kasih dokter. Sama-sama, Ya, kita. semoga ilmunya bermanfaat dan sehat Amin. selalu ya dok ya. Amin, ya rabbal Amin, amin alamin. ya rabbal alamin. Baik pemirsa, seperti yang sudah disampaikan oleh dokter Herinto, bahwasanya hidrokel tadi adalah penumpukan cairan. Tapi penumpukan cairan yang di dalam buah zakar atau testis ini perlu dibedakan lagi karena tadi ternyata ada dua jenis, ada yang hubungan komunikan dan juga non komunikan. Walaupun ini sebenarnya normal bisa terjadi pada bayi baru lahir ataupun anak-anak yang sendirinya bisa menghilang dengan sendirinya seperti itu ya dok ya. Ya. Tapi tetap orang tua di luar sana atau kita semua perlu waspada dengan selalu melihat ini benjolannya tuh seperti apa, harus dipegang juga apakah memang benar lunak ataukah keras sampai bisa menyebabkan rewel atau tidak. Nah, karena ini benjolan hanya air saja di dalamnya, biasanya ini tidak menimbulkan rasa nyeri. Nah, kalau misalkan sampai menimbulkan rasa nyeri, jangan-jangan itu bukan hidrokel. Jadi Bapak Ibu atau mungkin orang tua harus lebih waspada lagi dan juga segera periksakan ke dokter yang lebih tepat. Baik pemirsa, saya mengucapkan terima kasih ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan terus ASI, Aku Sayang Ibu di channel YouTube kita RSI Sultan Agung Semarang, dan juga jangan lupa untuk di like, subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan tema-tema kita yang lainnya. Saya Dr. Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.